Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wilayah Unique Devil terletak di tengah-tengah wilayah Swan Timur. Wilayah ini dianggap sebagai salah satu wilayah paling terkenal di wilayah Swan Timur. Perang besar pada zaman dahulu sudah terlalu jauh dari ingatan orang-orang sekarang dan mereka tidak mengetahui latar belakang pertempuran yang mengguncang bumi itu. Namun, mereka sadar bahwa tak terhitung banyaknya ahli dari zaman kuno yang meninggal di wilayah Unique Devil. Oleh karena itu, banyak harta karun dan warisan kuno yang memikat disembunyikan di tanah yang sangat berbahaya ini. Bahkan pada hari-hari biasa, area di sekitar wilayah Unique Devil selalu ramai dengan orang-orang. Meskipun wilayah Unique Devil sangat berbahaya, masih banyak ahli yang terus mengunjunginya. Lagi pula, di dunia ini, daya tarik harta karun sudah cukup untuk membuat seseorang tidak bisa menolak dan melupakan kematian. Di luar wilayah Unique Devil, terdapat banyak kota. Di antara kota-kota tersebut, kota iblis unik adalah yang termegah. Karena ini adalah tempat kacau yang dipenuhi dengan berbagai macam orang, kota ini tidak memiliki siapapun yang mengelolanya. Namun, dimanapun, selama ada sekelompok besar orang, tentu saja akan ada aturan yang berlaku. Terlepas dari apakah itu aturan terbuka atau tidak terucapkan, seseorang harus mematuhinya secara alami agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, kota iblis unik ini, yang seharusnya bukan milik siapapun, mempunyai peraturan tak terucapkan dan berhasil bertahan dengan tatanannya sendiri. Ketika kelompok besar dari Sekte Dao secara bertahap memasuki wilayah Unique Devil, mereka juga dapat melihat bahwa ada cukup banyak orang yang terbang melintasi langit, dan bergegas dari segala arah di langit. Tujuan setiap orang jelas sama. Karena ini adalah acara yang sangat akbar di wilayah Swan Timur, tidak perlu disebutkan lagi kemampuan kompetisi sekte besar dalam menarik peserta. Ini benar-benar spektakuler. Kekaguman melintas di mata Lindong ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia pernah mengalami perang 100 kerajaan dan itu adalah peristiwa yang cukup besar, itu jelas kalah jika dibandingkan dengan kompetisi sekte besar. Lagi pula, selama perang 100 kerajaan itu, 6 praktisi tahap Yuan Nirvana sudah menjadi peserta teratas. Sedangkan dalam kompetisi ini, tingkat kultivasi itu hanyalah kualifikasi masuk untuk berpartisipasi. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Sejak dia memasuki wilayah ini, dia menyadari bahwa warna tanah telah berubah menjadi hitam pekat. Warna ini secara bertahap menjadi lebih kaya saat dia memperluas pandangannya. Pada akhirnya, seolah-olah langit di kejauhan menjadi sangat gelap, menyebabkan hati seseorang merasa tertekan. Warna gelap ini menyebabkan hati Lindong merasa agak tidak nyaman. Dia telah mendapatkan beberapa kenangan yang tertinggal dari zaman kuno sebelumnya. Oleh karena itu, dia menyadari betapa menakutkan dan jahatnya makhluk gelap tak dikenal ini. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam medan perang kuno yang megah ini. Sementara Lindong menunduk dan berpikir keras, sekelompok besar orang terbang melewati mereka dengan cepat. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum sebuah gunung besar muncul. Setelah itu, suara gempa bumi tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Lindong mengangkat kepalanya setelah diganggu oleh suara ini. Segera setelah itu, dia melihat kota hitam yang tak berujung di hadapannya. Kota itu seperti naga hitam kuno yang berdiri sendirian dan memancarkan perasaan kuno dan sedingin es. Sosok manusia masuk dan keluar dari langit di sekitar kota hitam seperti segerombolan belalang. Suara yang mengerikan dan memekakkan telinga juga keluar dari sana dan menutupi seluruh area ini. Ikuti aku ke dalam kota. Kota iblis unik ini kacau dan dihuni oleh berbagai macam orang. Setiap orang harus berhati-hati. Berdiri di depan kelompok itu, Qilei memperingatkan mereka dengan tegas. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Chen Zhen dan kepala aula lainnya. Baru kemudian, dia bergegas keluar dan memimpin kelompok besar itu terbang ke kota besar itu. Meskipun sosok manusia yang tiba di sekitar kota Unique Devil sama seperti belalang, masih jarang ada sekelompok besar orang yang memasuki kota sekaligus. Oleh karena itu, kelompok Sekte Dao menarik perhatian seluruh tempat ketika mereka mendekati kota iblis unik. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar ke seluruh tempat dan beberapa di antaranya juga sampai ke telinga para murid Sekte Dao. Segera, mata mereka menjadi sedikit geram dan suram.
Sialan gerbang Yuan. Jika aku gagal membunuh beberapa dari mereka selama kompetisi sekte besar ini, bagaimana aku bisa bertanggung jawab kepada junior dari Desolate Hall? Ekspresi Jiang Hao gelap dan serius saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Cukup banyak murid Dao sekte di sampingnya mengangguk setuju. Lin Dong meringkuk mulutnya. Sepertinya permusuhan antara sekte Dao dan gerbang Yuan cukup dalam. Kemungkinan besar mereka tidak akan saling berpapasan dengan damai di wilayah Unique Devil jika mereka bertemu. Qi Lei dan yang lainnya memasang ekspresi acuh tak acuh, berbeda dengan murid-murid yang marah ini. Mereka tidak terlalu khawatir. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka memimpin para murid dan berjalan ke dalam wilayah Unique Devil. Mereka menoleh dan melihat ke arah bagian lain dari langit. Beberapa suara angin kencang juga muncul dari tempat itu. Setelah itu, sekelompok orang yang sama besarnya muncul di depan mata mereka. Lin Dong menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Ada cukup banyak orang dalam kelompok itu dan mereka semua mengenakan jubah abu-abu. Selain itu, riak gelap dan keras samar-samar terpancar dari tubuh mereka, tanpa sadar menarik perhatian seseorang. Orang-orang dari Sekte Seribu Boneka. Pang Tong berkata dengan lembut. Oh. Alis Lin Dong sedikit terangkat. Sekte Seribu Boneka juga merupakan salah satu dari 8 sekte super. Namun, metode bertarung mereka luar biasa. Selain itu, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Itu karena setiap murid Sekte Seribu Boneka memiliki boneka esensi kehidupan. Karena dia punya boneka sebelumnya, Lin Dong secara alami jelas menyadari hal ini. Apakah kamu melihat orang di depan? Jika aku tidak salah, dia pastilah orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda Sekte Seribu Boneka, Iblis Guili. Iblis Guili. Mata Lin Dong menoleh. Yang dia lihat hanyalah seorang pria yang berdiri tepat di belakang 2 orang tua berjubah abu-abu. Itu adalah seorang pemuda berpakaian abu-abu dengan ekspresi acuh tak acuh. Warna putih keabu-abuan muncul di wajah pemuda itu. Selain itu, riak gelap dan dingin yang samar-samar terpancar dari dalam tubuhnya juga luar biasa kuatnya. Jelas, dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana Stage. Ada rumor yang mengatakan bahwa boneka esensi kehidupannya juga telah disempurnakan menjadi boneka jiwa kelas 9 dan tidak kalah dengan ahli tahap Nirvana Yuan 9. Kita harus berhati-hati jika kita bertemu dengannya di masa depan. Semburat terkejut melintas di mata Lin Dong. Boneka jiwa kelas 9. Dalam konteks ini, orang ini pada dasarnya bisa menggunakan 2 orang untuk melawan 1 orang ketika melawan orang lain. Tampaknya pemuda berpakaian abu-abu itu juga merasakan sesuatu ketika Lin Dong sedang melihatnya. Matanya, yang berisi rona keabu-abuan, menatap dengan acuh tak acuh. Tampaknya ada jejak perasaan gelap dan dingin yang samar-samar menembus udara dan menyelimuti dirinya. Ekspresi Lin Dong tenang. Energi mental tak kasat mata menyebar dan langsung mengeluarkan aura gelap dan dingin, yang terasa seperti belatung di tulang seseorang. Jejak kekuatan melahap melekat pada energi mentalnya, yang secara langsung melahap semua aura gelap dan dingin, yang sulit diatasi, sebelum mengusirnya. Hah! Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah hanya ketika aura gelap dan dinginnya dilahap. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aura gelap dan dingin ini adalah sesuatu yang unik bagi Sekte Seribu Boneka mereka. Setelah membungkus seseorang, itu akan menyebabkan orang tersebut merasakan sakit kepala yang hebat. Namun, murid dari Sekte Dao itu sebenarnya mampu menyelesaikannya dengan mudah. Menarik, tidak disangka bahwa Sekte Dao sebenarnya memiliki orang luar biasa lainnya selain Ying Xiao Xiao. Pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa pelan. Segera, dia perlahan menarik pandangannya. Ayo pergi. 2 lelaki tua berpakaian abu-abu di depan murid berpakaian abu-abu itu bertukar pandang dengan kelompok Qi Lei. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat mereka melambaikan tangan dan memimpin murid-murid dari Sekte Seribu Boneka ke kota. Setelah mereka sampai di kota, Qi Lei juga memimpin semua orang dan menuju ke bagian kota. Semua orang di langit sekitarnya melihat kedua sekte super ini, yang telah tiba di kota. Setelah itu, mereka menggosok kedua tangan mereka dengan ekspresi bersemangat di mata mereka. Sebuah acara akbar di wilayah Suan Timur akhirnya akan dimulai. Tidak ada yang tahu partai mana yang bisa menjadi pemenang. Di bawah pimpinan Qi Lei dan kepala aula lainnya,
para murid dari Sekte Dao berhenti di sisi barat kota Unique Devil. Setelah diinstruksikan untuk berhati-hati saat berada di luar, setiap orang diperbolehkan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Meski jumlahnya besar, wilayah Unique Devil cukup kacau dan dipenuhi oleh berbagai macam orang. Oleh karena itu, pasti akan ada beberapa individu mencurigakan yang tidak takut menyinggung Sekte Super. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, Lindong awalnya ingin berlatih dengan tenang untuk sementara waktu. Namun, Ying Huan segera datang mencarinya. Dia tidak mampu menahan bujukan dan gangguan yang terus-menerus darinya, oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat mereka hendak pergi, mereka bertemu Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Mata Ying Huan dengan hati-hati menghindari mata Ying Xiaoxiao ketika mereka bertemu. Yang terakhir meliriknya dengan setengah tersenyum sebelum berbalik ke arah Lindong. Kebetulan sekali, kita juga akan pergi keluar. Ayo pergi bersama. Selain itu, distrik pencarian harta karun di kota Unique Devil sangat menarik. Aku yakin adik junior Lindong akan sangat tertarik. Distrik pencarian harta karun? Lindong terkejut. Kota Iblis Unik berada di dekat wilayah Iblis Unik dan seringkali ada banyak pemburu harta karun yang memasuki wilayah Iblis Unik. Mereka akan menemukan cukup banyak harta karun. Namun, sebagian besar harta karun ini sudah rusak. Tentu saja, benda-benda itu juga merupakan benda kuno yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Jika seseorang memiliki wawasan yang luar biasa, seseorang mungkin dapat menemukan beberapa permata di antara benda-benda ini dan mendapatkan hadiah yang besar. Aku mendengar bahwa pernah ada seseorang yang menemukan harta karun Yuan murni di distrik pencarian harta karun. Setelah itu, orang yang menjual harta karun itu merasa sangat tidak senang dan bahkan menyerangnya dengan rasa cemburu. Segera setelah itu, masalah ini menjadi tidak terkendali dan terjadilah pertempuran berdarah. Kabarnya seluruh kota Unique Devil terganggu dan sejumlah besar orang malang terlibat. Harta karun Yuan murni. Lindong sedikit terkejut. Benda seperti itu akan dianggap sebagai harta karun bahkan di Sekte Super. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka akan muncul di tempat ini. Lindong berangsur pulih. Sambil menggosok dagunya, dia tertawa. Beberapa ketertarikan memang muncul dalam hatinya. Dia kemudian berkata, "Baiklah. Kita akan menuju ke distrik pencarian harta karun untuk berjalan-jalan." Distrik pencarian harta karun terletak di distrik utara kota Unique Devil, dan merupakan salah satu distrik paling ramai di wilayah Unique Devil. Harta karun yang muncul di tempat ini cukup bagus. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang memiliki pil nirvana yang cukup. Ketika kelompok Lindong memasuki distrik pencarian harta karun, suara keras dari daerah itu segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit yang menusuk. Distrik pencarian harta karun sangat luas. Meski begitu, Lindong masih bisa melihat lalu lintas manusia yang menakutkan di jalanan yang luas. Ada cukup banyak batu datar dan halus yang sangat besar di distrik pencarian harta karun ini. Sebuah penghalang cahaya menutupi batu-batu ini. Beberapa orang yang tampaknya adalah pemilik kios duduk di dalamnya. Berbagai benda unik dan aneh diletakkan di hadapannya sehingga menarik perhatian orang yang lewat. Seni bela diri kuno, telapak tangan 1000 besar awan. Ini jelas sebanding dengan seni bela diri jiwa tingkat tinggi dan harganya hanya 8 juta pil nirvana. Pil pengembalian jiwa. Pil suci untuk menyembuhkan luka-luka seseorang. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, pil itu akan memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya dihidupkan kembali ke kesehatannya yang merah jambu. 7 juta pil nirvana. Kelompok Lindong berkeliaran di distrik pencarian harta karun. Setelah mendengar berbagai tangisan dari sekeliling, Lindong tidak bisa memutuskan apakah harus tertawa atau menangis. Awalnya, mereka tertarik dengan tangisan tersebut. Namun, mereka segera menemukan bahwa apa yang disebut seni bela diri kuno itu hanyalah seni bela diri jiwa biasa, dan pil obat hanya memiliki efek penyembuhan yang kecil. Hanya namanya yang terdengar perkasa dan mendominasi. Sebagai seorang wanita muda, Ying Huan menikmati tempat seperti ini. Tubuhnya seperti kupu-kupu saat dia terbang melintasi jalanan. Ekor kuda poni hitam gelapnya berkibar dengan semangat muda. Pemandangan yang cukup menarik. Namun, saat mereka berempat secara bertahap menjelajah lebih jauh ke dalam distrik pencarian harta karun, jumlah kios perlahan berkurang.
Terlebih lagi, benda-benda yang muncul menyebabkan guncangan bahkan muncul di wajah Lindong. Barang-barang yang berada jauh di dalam distrik pencarian harta karun adalah barang-barang asli. Mereka yang berani menjajakan dagangannya di sini semuanya cukup ahli. Di sampingnya, Ying Xiaoxiao menjelaskan ketika dia melihat ekspresi terkejut Lindong. Ada cukup banyak murid sekte super di sini. Wang Yan tiba-tiba berkata dengan suara lemah. Mata Lindong mengamati sekelilingnya, dan dia memang menemukan cukup banyak manusia yang memakai lencana sekte di dada mereka. Mereka semua masih sangat muda dan ada ekspresi bangga di wajah mereka. Jelas sekali, mereka adalah murid yang dikirim oleh berbagai sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Lindong hanya melihat sekeliling secara acak sebelum menarik matanya. Dia dengan santai berjalan berkeliling dan terus mengamati benda misterius yang muncul di bebatuan di sekitarnya. Saat Lindong memperhatikan kedua sisi jalan, dia samar-samar merasakan keributan di depannya. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ada sekelompok orang berkerumun di depannya. Samar-samar, suara jelas dan marah seorang wanita muda terdengar. Lindong, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan terkejut sesaat saat mendengar suara ini. Mata mereka melihat ke samping, hanya untuk menemukan bahwa Ying Huan tidak lagi berada di sisi mereka. Segera, mereka sedikit mengernyit dan mempercepat langkah mereka saat berjalan menuju kerumunan yang berkumpul. Ketika trio Lindong memasuki kerumunan, mereka secara tidak sengaja melihat seorang wanita muda dengan ekspresi marah di wajahnya. Di depannya ada 3 pemuda dengan senyum nakal di wajah mereka. Mereka memegang jepit rambut berwarna hijau giok. Sementara itu, fluktuasi energi yang kuat terpancar secara samar-samar darinya. Itu jelas merupakan harta karun jiwa yang lumayan. Apa yang terjadi? Menimbulkan masalah lagi? Ying Xiaoxiao sedikit mengernyit saat dia menatap ke arah Ying Huan. Aku tidak melakukannya. Aku jelas-jelas orang pertama yang melihat harta karun jiwa ini dan bahkan telah menyepakati harga dengan penjualnya. Namun, ketiga bajingan ini tiba-tiba menyela dan menyambar jepit rambut itu. Ying Huan berbicara dengan sikap seolah-olah dia telah dianiaya. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memandang mereka bertiga saat matanya dengan cepat menemukan lencana familiar di dada mereka. Matanya langsung menyipit, murid Yuan Get. Di sampingnya, ekspresi Wang Yan langsung menjadi gelap saat mendengar ini. Dia perlahan mengambil langkah maju. Wang Yan, Ying Xiaoxiao. Sebagai 2 anggota generasi muda sekte Dao yang paling terkenal, ekspresi kedua murid gerbang Yuan segera berubah ketika Wang Yang dan Ying Xiaoxiao muncul. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pria di samping mereka, yang senyumannya perlahan menghilang dari wajahnya. Dari kelihatannya, dia jelas-jelas adalah pemimpinnya. Wang Yan, aku mengira kamu telah dikeluarkan dari sekte Dao. Tak disangka kamu masih bisa berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Pria itu sedikit mengernyit. Dia memiliki karakter yang kurang ajar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Ying Huan sebelumnya ketika dia melihat sikapnya yang murni dan memikat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah anggota Dao Sekte. Meskipun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapannya, dia tidak panik. Sebaliknya, dia hanya mengejek Wang Yan. Orang ini bernama Jiang Tao. Dia bukan individu biasa dan merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa Yuan Get. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ying Xiaoxiao dengan lembut memperkenalkannya pada Lindong. Satu lagi dari 8 jenderal jiwa. Alis Lindong sedikit terangkat. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanyalah murid Yuan Get biasa. Tidak disangka orang ini benar-benar memiliki status seperti itu. Pantas saja dia tidak panik saat melihat Wang Yan. Kembalikan barang itu dan pergilah. Mata Wang Yan gelap dan serius saat dia berkata perlahan. Heh, di tempat ini, selama suatu barang belum dibayar, siapapun bisa membelinya. Siapa kamu sampai memintaku tersesat? Mata Jiang Tao menjadi dingin saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Karena kamu tidak akan tersesat, kami hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu tersesat. Wang Yan perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya saat bibirnya tersenyum. Dia mengungkapkan rangkaian giginya yang putih menakutkan serta niat membunuhnya. Apakah kamu akan berkompetisi berdasarkan angka? Silakan dan coba. Jiang Tao tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya saat sepotong batu giok ditembakkan.
akhirnya meledak di udara. Kembang api yang cemerlang berubah menjadi lencana Yuan Gate. Setelah simbol cahaya itu muncul, cukup banyak suara angin kencang yang langsung terdengar dari langit. Banyak tokoh dengan cepat bergegas menuju tempat ini. Jelas sekali, mereka semua adalah murid gerbang Yuan yang telah melihat sinyalnya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ying Huan jelas juga marah dengan sikap Jiang Tao yang mendominasi. Sepotong sinyal giok serupa di tangannya juga melesat ke arah langit. Sebagai tempat paling ramai di wilayah Unique Devil, jelas ada cukup banyak murid Dao Sekte yang hadir juga. Oleh karena itu, ketika mereka melihat simbol cahaya Sekte Dao di langit, pupil mereka mengeras sebelum mereka segera menyeret rekan-rekan murid mereka, yang masih berbelanja barang, dan langsung menuju ke tempat di mana simbol cahaya itu muncul. Setelah anggota dari kedua belah pihak tiba, sebuah lingkaran besar kosong terbentuk di area tersebut. Dari kelihatannya, bahkan sebelum kompetisi sekte besar dimulai, kedua sekte super dengan dendam mendalam ini sudah akan bertarung. Swos swos swos. Suara angin terbelah terus-menerus terdengar dari langit. Setelah itu, banyak sosok dengan cepat mendarat dari langit. Akhirnya mereka muncul di dua sisi yang berlawanan. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 sosok berdiri di kedua sisi. Barisan ini menyebabkan banyak orang terdiam. Kedua belah pihak memang layak menjadi sekte super. Distrik pencarian harta karun kacau dan dipenuhi oleh berbagai individu. Namun keributan yang ditimbulkan oleh peristiwa ini cukup besar. Segera, banyak tatapan geli melintas. Lindong mengamati adegan menegangkan ini sambil sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat matanya beralih ke langit. Suara angin kencang yang liar dan kencang tiba-tiba berhenti di tempat itu. Setelah itu, sosok kuat yang terbungkus cahaya petir turun dari langit seperti dewa petir. Akhirnya, dia mendarat di depan murid-murid Yuan Gate. Haha, Wang Yan, pecundang sepertimu benar-benar berani meminta murid-murid Yuan Gate-ku untuk tersesat. Ayo, ayo. Terakhir kali kamu berhasil melarikan diri dengan nyawamu. Kali ini, biarkan aku melihat apakah kamu masih seberuntung itu. Tawa yang sangat arogan dan keras bergemuruh dan bergema di area tersebut setelah sosok petir muncul. Ekspresi Wang Yan menjadi sangat gelap ketika suara ini terdengar. Dia menatap sosok itu ketika suara yang berisi keinginan membunuh keluar dari sela-sela giginya. Raja Guntur kecil, Lei Qian. Ketika dia mendengar suara menakutkan Wang Yan, murid-murid Lindong segera mengeras sebelum dia berbalik untuk melihat sosok kokoh, tidak jauh darinya yang ditutupi oleh cahaya petir yang berkedip-kedip. Apakah orang ini salah satu dari 3 raja kecil, Raja Guntur kecil? Ying Xiao sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pedang hijau sepanjang 1 meter muncul dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresi waspada muncul di matanya. Oh, sepertinya sekte Daomu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, pantas saja kalian semakin sombong. Cahaya yang mengelilingi sosok kokoh yang berdiri di depan murid-murid Yuan Gate mulai menghilang. Pada akhirnya, itu benar-benar tersebar, memperlihatkan wajah yang kasar. Saat ini, ekspresi kurang ajar yang tidak terkendali terlihat di wajah ini. Dia menatap Lindong dan yang lainnya dengan nada mengejek sambil tersenyum dan berkata, ada tato samar dan tidak jelas yang tampak seperti kilat di tubuh Lei Qian, yang mengeluarkan fluktuasi yang sangat liar dan mengamuk, menyebabkan orang-orang melemparkan tatapan ketakutan padanya. Ekspresi Wang Yan gelap, sementara niat membunuh yang kuat melonjak jauh di dalam matanya. Namun, saat dia tidak mampu melawan dan hendak bergerak, sebuah tangan seperti batu giok turun ke bahunya, mencegahnya melakukan hal itu. Lei Qian, awasi anggota gerbang Yuanmu. Jangan biarkan mereka bertindak seperti penjahat dan mengganggu orang lain dengan cara yang tercela, kata Ying Xiao sambil matanya menjadi sedingin es. Aku merasa murid-murid gerbang Yuan kita berperilaku sangat baik dan tidak perlu mengatur mereka. Namun, murid-murid sekte Daomu harus menjadi orang-orang yang perlu menahan diri dan berhenti bersikap sombong di depan gerbang Yuan kita. Jawab Lei Qian saat sepotong ejekan muncul di sudut mulutnya. Setelah mendengar jawabannya, kemarahan langsung memenuhi mata murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena barang ini?
Lei Qian berbalik dan mengambil jepit rambut giok yang berkilauan langsung dari tangan Jiang Tao sebelum dengan santai berkata, "Bagaimana kalau begini? Jika kalian semua bisa merebutnya dari tanganku, aku tidak hanya akan membayar tagihannya, aku akan segera meminta mereka untuk meninggalkan tempat ini." Bagaimana dengan itu? Rasa dingin yang menyeramkan muncul di mata Wang Yan saat dia menggenggam pedang hitam itu erat-erat di tangannya. Saat dia hendak mengambil langkah maju, dia sekali lagi dihentikan oleh sebuah tangan. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah pemilik tangan itu. "Biarkan aku yang menangani ini," kata Lin Dong sambil tersenyum pada Wang Yan. Baik Wang Yan dan Ying Huan terkejut sesaat, sebelum keduanya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak mempertanyakan kekuatan Lin Dong, Lei Qian bukanlah individu biasa. "Lin Dong." Ying Huan takut dengan reaksinya dan tangannya yang seperti batu giok dengan cepat meraih sudut kemeja Lin Dong. "Jangan impulsif, aku tidak butuh jepit rambut itu." Wanita muda ini, yang sebelumnya agak marah dan akan merekrut kakak laki-laki senior dan junior lainnya untuk membantunya dalam perkelahian, memasang ekspresi panik di mata hitam besarnya ketika dia melihat Lin Dong sebenarnya berencana menghadapi Lei Qian. Saat dia menatap wajah kecil gadis muda yang merasa agak bersalah, Lin Dong tanpa sadar sedikit terkejut, sebelum senyum cerah muncul di wajahnya. Sambil mengulurkan telapak tangannya, dia mengusap kepala Ying Huan dan berkata, "Ini bukan tentang jepit rambut. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari." Saat kata-katanya memudar, dia melihat ke arah Ying Xiao dan Wang Yan sebelum dengan lembut berkata, "Serahkan padaku." Melihat senyum tipis di wajah Lin Dong, Ying Huan dan Wang Yan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Melambat melangkah maju, Lin Dong akhirnya berjalan keluar dari kelompok murid Dao Sekte di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari lingkungan sekitar. Saat ini, area ini jelas telah menjadi titik fokus dalam distrik pencarian harta karun. Gerbang Yuan dan Sekte Dao adalah sekte super yang memiliki kekuatan dan prestise besar. Terlebih lagi, ada dendam yang mendalam di antara kedua belah pihak. Dari kelihatannya, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Di distrik terdekat, ada sebuah pavilion. Pada saat ini, ada dua sosok di lantai atas pavilion yang mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana kelompok murid Gerbang Yuan dan Sekte Dao berada. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berada di depan sedangkan pria berdiri setengah langkah di belakang. Perbedaan posisi pada menit ini jelas menunjukkan perbedaan status mereka. Di antara mereka berdua, yang paling menarik perhatian tentu saja adalah wanita. Mengenakan blus dan rok putih, rambut hitam halusnya tergerai hingga pinggang rampingnya. Kulitnya mirip salju dan dia memiliki sepasang alis yang indah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, sosoknya yang samar-samar terlihat masih menyebabkan seseorang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Auranya angkuh dan menyendiri dan jika seseorang memandangnya, dia akan tampak seperti Ratu Es di dalam Istana Bulan, seperti Dewi yang telah tiba di alam fana, kecantikan yang mampu menyebabkan kehancuran suatu negara. Keindahan dan aura yang demikian, selain Ling Qingzu, siapa lagi? Selain Ling Qingzu, ada seorang pria tampan. Senyum tipis memenuhi wajahnya, sementara kekaguman dan kegilaan yang tak terselubung memenuhi tatapannya ketika dia sesekali melirik ke arahnya. Pada saat ini, mereka berdua mengarahkan pandangan mereka ke arah distrik di kejauhan. Ketika mereka melihat Raja Guntur kecil Lei Qian muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. "Hehe, bahkan Lei Qian telah tiba." Meskipun Sekte Dao memiliki Ying Xiao dan Wang Yan, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa menghadapinya, ucap lelaki tampan itu sambil tersenyum sambil memperhatikan. "Orang-orang di gerbang Yuan masih mendominasi," kata Ling Qingzu dengan suara acuh tak acuh. Pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, "Saya ingin tahu apakah Ying Xiao atau Wang Yan akan mengambil tindakan." Sebelum kalimatnya selesai, dia tiba-tiba berseru kaget sebelum dia menatap dengan kaget pada sosok kurus yang keluar dari dalam kelompok murid Dao Sekte. "Siapa itu?" Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu mendongak dengan ringan saat matanya dengan santai menyapu sosok di kejauhan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang bergerak seketika membeku ketika ekspresi takjub yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi.
Tatapannya tertuju pada sosok di kejauhan, sementara bibir merahnya terbuka dengan lembut. Sepasang tangannya yang seperti batu giok, yang mirip dengan akar teratai, perlahan mulai mengencang karena emosi yang bergolak di dalam hatinya. Sosok ini sudah tidak asing lagi baginya. Bahkan, bisa dikatakan hal itu telah meninggalkan bekas yang mendalam di benaknya. Ling Qingzu tahu bahwa mungkin dia akan melupakan banyak hal dalam hidupnya, namun dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. 5 tahun yang lalu, di puncak kekaisaran Yan besar yang kecil, dialog di antara mereka masih terngiang-ngiang di benaknya hingga hari ini. Ketika Ling Qingzu mendengar nama familiar itu setelah berakhirnya perang 100 kerajaan, keterkejutan di dalam hatinya adalah sesuatu yang di luar imajinasinya. Pemuda yang sangat halus dan lemah di masa lalu itu sebenarnya berhasil berjalan selangkah demi selangkah ke tahap seperti itu. Dia jelas mengetahui latar belakang Lindong. Di masa lalu, bahkan seseorang seperti Ling Langtian dapat dengan mudah menindasnya di makam kuno. Si dia pada saat itu mungkin hanyalah sebuah eksistensi yang mirip dengan semut di mata banyak orang. Itu karena dia sadar dengan jelas. Penjelasan tersebut menjelaskan tingkat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia mengetahui bahwa Lindong telah melangkah ke wilayah Suan Timur. Dia tahu berapa banyak usaha yang harus dilakukan oleh pemuda yang lembut namun memiliki tekad yang tidak normal untuk mencapai tahap seperti itu. Dalam jangka waktu 5 tahun, pemuda yang belum dewasa dan lemah yang dia kenal sebelumnya telah benar-benar muncul dari kepompongnya. Tahun itu di puncak gunung, dia pernah berkata bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Pada tahun yang sama pula pemuda tersebut meninggalkan orang tuanya dan memulai perjalanannya bersama seekor marten dan seekor harimau. Tidak ada yang tahu seberapa banyak yang dia alami dan tidak ada yang tahu berapa kali dia berada di gerbang kematian. 1 tahun yang lalu, dia tiba-tiba mendengar nama asing namun familiar itu lagi. Pemuda saat itu telah menggunakan caranya sendiri untuk mengejarnya. Saat ini, pemuda yang telah mengalami metamorfosis sempurna kini muncul kembali di hadapannya. Selain itu, dia dapat berdiri dengan bangga di hadapannya sebagai salah satu anggota generasi muda paling menonjol di wilayah Suan Timur. Ling Qingzu menatap pemuda yang keluar dari kelompok, saat bibir merah di balik kerudungnya mengerucut. Pemuda itu telah menggunakan kerja keras dan usahanya sendiri untuk akhirnya menyangkal pendapat tegas yang dia miliki tentang dirinya. Saat ini dia bukan lagi serigala muda yang berusaha sekuat tenaga untuk berlari di jalur yang kuat. Dia telah berubah menjadi elang saat dia terbang ke langit yang luas. Saat ini dia tidak lagi takut dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya yang membuatnya tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Ling Qingzu dengan lembut menghirup udara, sebelum diam-diam menatap sosok kurus yang berjalan menuju Lei Qian.